Mulai 1 Maret, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Itu artinya konsumen yang ingin menggunakan plastik akan dikenakan biaya membeli plastik. Kebijakan ini sebelumnya pernah dilakukan pada 2016 silam, namun pelaksanaannya tidak berjalan maksimal. Penerapan kebijakan kantong plastik berbayar menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Penerapan kebijakan ini dinilai tidak akan efektif untuk mengurangi penggunaan plastik. Namun, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRindo) optimistis bahwa kebijakan ini dapat membantu mengurangi penggunaan plastik. Jadi waktu 2016 diterapkan uji coba semuanya menjalankan dan kemudian ada yang memang stop karena berbagai permasalahan internal, tapi ada juga yang terus melanjutkan secara konsisten. Salah satunya mungkin seperti Superindo, ada juga Aeon yang terus menjalankan dan sampai sekarang konsisten. Dilihat juga dari program yang dijalankan itu, pelanggan-pelanggannya sudah mulai terbiasa membawa sendiri tas belanja pakai ulangnya. Jadi sudah mulai mengurangi konsumsi kantong belanja plastik di gerai-gerai tersebut yang menjalankan KPPG sampai hari ini. Pada 2016, kebijakan yang sama sempat diterapkan APRindo. Namun pelaksanaannya tidak maksimal karena kurangnya komitmen pengusaha dan konsumen dalam upaya mengurangi penggunaan plastik. YLKI menilai penerapan kebijakan kantong plastik berbayar tidak efektif mengurangi sampah plastik jika semua komponen masyarakat tidak turut dilibatkan dalam upaya ini. Kita bilang menyesatkan karena biasanya komponen plastik itu sudah ada di dalam cost dari sebuah produk dan itu kemudian dibebankan kepada harga yang dikenakan kepada konsumen. Di situ ada komponen plastik tentunya, dalam arti semua biaya yang dikeluarkan produsen kan ditimpakan kepada konsumen dalam bentuk harga. Tapi memang itu dibantah oleh APRindo bahwa saat ini tidak semua membebankan komponen plastik itu. Nah, tetapi ini saya kira dan efektif atau tidak, saya kira kalau angkanya cuma Rp200, itu saya kira tidak akan efektif untuk mendorong masyarakat mengurangi konsumsi plastik di retail modern. Ya, karena apa? Karena masih terlalu murah. Coba bayangkan kalau satu kantong itu ada Rp100 dan kemudian kita belanja di retail modern kemudian menghabiskan 5 kantong, itu kan harganya cuma Rp1.000. Dan kalaupun 10 kantong hanya Rp2.000. Jadi sangat tidak ngefek untuk kemudian konsumen mengurangi atau membatalkan pembelian plastik karena harganya itu. Menurut data YLKI, pengguna kantong plastik di kalangan pelanggan retail berada di angka 20 hingga 30%. Sedangkan pengguna kantong plastik di kalangan pelanggan pasar tradisional mencapai 70%. Meski begitu, kebijakan kantong plastik berbayar justru ditanggapi pesimistis oleh para pedagang pasar tradisional. Ya nggak mungkin lah, susah diatur orang Indonesia mah. Solusinya apa dong supaya orang ini mau menggunakan plastik agak kurang lagi? Ya nggak bisa. Dari orangnya sendiri, balik ke dirinya sendiri, mau pakai apa enggak gitu. Cuma setahu saya mesti pakai, nggak mungkin enggak. Udah maksudnya udah terbiasa begitu. Mungkin sekarang pelanggan kebanyakan pakai plastik ya, mungkin lebih simpel gitu ya. Kalau pakai kertas itu kayaknya cepat ini jebol. Kalau plastik itu kan mungkin sudah terbiasa kali ya. Orang kan biasa pakai ginian, nggak mungkin pakai kertas. Walau sejumlah pedagang pesimistis, beberapa konsumen tetap optimistis kebijakan tersebut dapat mengurangi penggunaan plastik. Memang penggunaannya itu bagus ya untuk ini, supaya tidak ada limbah plastik. Cuma mungkin untuk beberapa bahan yang kita beli seperti di pasar ini mungkin masih membutuhkan. Mungkin ya seperti ayam ini kan berair gitu ya, jadi ya mungkin plastik tetap digunakan, tapi tetap dikurangi gitu untuk hal yang lain. Bawa plastik sendiri, ya untuk reuse aja sih, soalnya kan sampah udah banyak banget. Jadi kayak kita berusaha mengurangi lah daripada minta lagi. Kita di rumah juga banyak soalnya. Pemerintah berharap masyarakat dapat mengubah pola penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 Indonesia menghasilkan 60 juta ton sampah plastik per tahun. Sebanyak 3, juta ton diantaranya bahkan terbuang ke lautan.
Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.